Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. There's no welcome back because this is my first video. So today, di video pertama aku bakalan bahas tentang bullet journal. Ini adalah hal yang udah aku tekunin selama hampir setahun. Pertama kali aku mulai menulis bullet journal itu tahun 2018, mulai dari bulan Maret. Ini yang aku punya dan dia itu isinya udah terspesifikasi, udah terkotak-kotak, udah istilahnya udah dibikin dari sananya emang buat bullet journal gitu, buat agenda lah istilahnya kalau di bahasa kita gitu kan. Dan ini tuh udah enak gitu loh, kalau buat orang-orang yang sukanya simple-simple aja ini enak banget karena nggak harus ribet-ribet. Dan buat orang yang suka gambar berkreasi sendiri gitu, rasanya kalau pakai ini tuh kurang puas gitu. Tapi karena aku udah terlanjur sayang mubazir, akhirnya aku habisin yang ini. Tapi di perjalanannya aku tetap cari-cari referensi sampai akhirnya aku nemuin hal-hal unik yang aku suka kayaknya, dan aku akhirnya pada tanggal 1 Desember 2018 aku beli ini di Paperclip, jurnal yang polosan, jadi aku bisa gambar sendiri dan kreasiin sendiri aku maunya kayak gimana. Buat orang-orang yang emang sukanya simple aja, I would highly recommend this, yang emang udah ada kotak-kotaknya jadi kalian gak perlu ribet. Kalau buat kalian yang suka gambar, wow, ini cocok banget buat kalian. Dan untuk bullet journal aku yang baru ini, yang polosan banget, dia nggak ada dotnya, nggak ada titik-titiknya di dalamnya, nggak ada garisnya juga, bener-bener polosan. Dan aku menggunakan alat bantu ini tuh aku dapat dari Maruman Muslim, belinya di Paperclip juga, ini juga belinya di Paperclip. Ini aku beli ini supaya jadi kayak buat arahan garis gitu loh, soalnya kan nggak ada dotnya. Jadi selama setahun ini aku ngumpulin barang-barang yang emang mudah ditemukan dan dicari, jadi kalian semua bisa pakai dengan mudah. So without any further ado, let's get started. Ya, langsung aja kita mulai dari review jurnalku yang lama, yang tahun 2018. Jurnalku yang ini tuh udah terspesifikasi, jadi dia udah ada monthly lognya, udah ada weekly lognya juga. Jadi kalian gak perlu ribet-ribet repot-repot gambar. Dan buat orang-orang yang suka simple, ini cocok banget buat kalian. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang suka gambar, rasanya kurang bisa mengekspresikan gitu kalau di sini. Langsung aja kita lanjut ke halaman depan bulan Januari. Aku pakai tema Snoopy karena waktu itu aku lihat wah kayaknya Snoopy ini gampang digambar dan simple dan lucu gitu, banyak karakternya, banyak kegiatan yang dia lakuin. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang dia lakuin sendiri itu aku carinya di Pinterest, karena di Pinterest tuh lengkap banget. Kalian cari aja Snoopy Doodles, nanti dia keluar banyak. Kalian bisa pilih-pilih mana yang mau kalian masukin ke dalam jurnal kalian. Dan untuk referensi aku masih bener-bener sangat amat pakai buat cari inspirasi. Biasanya aku pakai Pinterest buat cari inspirasi apa yang mau aku gambar. Di Pinterest tuh enak banget, kayak emang isinya lengkap dan kalian bisa cari inspirasi-inspirasi yang kalian mau. Dan kalau kalian udah nemu keasikannya menggunakan Pinterest, wah sampai gak berhenti sih kadang-kadang. Lanjut ke halaman berikutnya, di sini ada monthly overview atau monthly log atau monthly spread, terserah kalian mau menyebutnya apa. Di sini aku pakai temanya Snoopy lagi mandi karena nggak tahu pas aku cari lucu banget. Nah di sini tuh isinya kayak emang jadwal kalian selama 1 bulan. Jadi tulis yang penting-pentingnya aja. Karena nanti untuk bagian-bagian yang detailsnya kalian bisa tulisin di weekly spreadnya. Terus selanjutnya ini aku bakalan bikin mood tracker. Aku nggak tahu kenapa ide ini muncul. Maksudku ide love ini sebenarnya aku nggak gitu suka love, cuman kayaknya lucu aja kalau nanti love-nya warnanya beda-beda. Jadi nanti love-nya itu diisinya sesuai sama mood kita. Selanjutnya untuk yang bagian sebelah kanan ini adalah habit tracker. Jadi nanti ada tanggalan kalender gitu dan di atasnya ada kegiatan-kegiatan yang aku lakuin. Kalau hari itu aku ngelakuin, nanti di tanggal itu aku warnain. Jadi kayak diwarnain aja sih. Kalau misalnya yang mood tracker itu diwarnainnya nanti aku ngewarnain love-nya sesuai mood. Misalnya merah tuh seneng banget, nanti kuning sedih banget gitu. Selanjutnya ada halaman pengeluaran aku bikin 2 halaman karena pengeluaran pasti bakalan banyak.
Dan mohon maaf banget cahayanya dari tadi berubah-berubah karena aku ngerekamnya pakai cahaya alami dari luar kamarku, jadi emang berubah-berubah. Ya, jadi aku bikin bagian pengeluaran ini 2 halaman karena pasti banyak. Dan aku kayaknya kurang suka nih sama garisnya, akhirnya makanya aku tip X. Dan di dalam bikin bullet journal ini kalian bisa bakalan nemuin beberapa kesalahan dan itu nggak apa-apa banget. Tinggal kalian tip X, nggak usah diambil pusing karena nggak ada manusia yang sempurna ya kan. Terus selanjutnya di halaman ini aku bikin page untuk things to do sama one line a day. Jadi kalau misalnya bagian yang kiri itu bagian yang things to do, bagian apa aja yang maksudnya kegiatan apa aja yang emang harus aku lakuin di bulan Januari. Terus bagian yang kanan ini adalah one line a day, jadi aku sediain page sendiri kalau misalnya kali-kali aku mau nulis quotes, kali-kali ada di otakku misalnya muncul pikiran-pikiran apa yang bisa menghasilkan quotes yang bagus, aku bakalan tulis di sini. Dan menurutku yang one line a day ini itu sangat efektif buat kalian yang emang suka tiba-tiba muncul pikiran atau kata-kata bagus, kata-kata yang bisa dirangkai jadi sebuah quotes. Ini kalian butuh banget. Terus bagian yang kiri ini yang things to do aku bikin sekalian sama buat wishlist juga, maksudnya hal-hal apa aja yang misalnya aku harus beli, kayak misalnya barang-barang yang udah habis yang harus aku beli gitu. Dan untuk supply-supply yang aku gunain nanti aku tulis di description box, kalian bisa temuin di mana aja di toko buku manapun. Boleh nanti kalian cek. Insya Allah harganya terjangkau dan mudah buat kalian dapetin. Dan mohon maaf banget tadi pas ngewarnain kameranya lowbat, jadi langsung ke weekly overview. Jadi ini tempat dimana kalian menulis detail yang kalian gak tulisin di monthly overview. Jadi kalian bisa nulisin di sini gitu. Ini jadi kayak per hari, jadi space-nya juga lebih gede, kalian bisa lebih puas mengutarakan. Langsung aja sekarang kita lihat hasilnya. Aku itu karena baru mulai bikin bullet journal juga, jadi bullet journal setup ini aku masih nyontoh dari Amanda Racheli. Nanti aku kasih tahu juga, kalian bisa nonton videonya. Ini aku masih ngeliat dari bullet journal setupnya Amanda Racheli itu. Dan untuk temanya baru aku bikin sendiri. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat, semoga membantu kalian. Semoga kalian juga bisa ikut sama-sama dalam kebaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Di belakangnya ada amplopnya BTW, bisa naruh kertas-kertas manja. Segitu aja buat videonya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Dan harapanku yang paling besar dari aku buat video ini adalah aku bisa menginspirasi kalian semua gitu. Kalau misalnya emang kalian ada yang baru memulai untuk membuat bullet journal, aku juga pakai supplies yang emang mudah ditemuin, yang emang ada di Indonesia semuanya. Karena yang aku lihat kalau channel-channel YouTube yang bikin bullet journal gitu, mereka pakai suppliesnya yang kadang kita nggak ada di sini gitu. Dan art supplies atau supply yang aku gunakan buat ngegambar bullet journalku ini kalian bisa temuin di mana aja, di toko merah buat kalian semua di Jogja, di Gramedia, di Paperclip, toko Gunung Agung, atau di toko buku manapun itu. Atau bisa juga kalian temuin di toko-toko yang jual art supplies kayak toko lukis dan lain-lain. Tapi insya Allah semoga mudah-mudahan barang-barang yang aku pakai kalian bisa temuin dimanapun dengan harga yang terjangkau dan gak gitu mahal. Jadi semoga benar-benar ngebantu kalian, buat kalian yang emang pengen bikin jurnal juga. Oh iya, dan aku tuh seneng banget ngeliat 4 akun YouTube. Yang pertama itu Amanda Racheli, itu udah pasti banget. Yang kedua itu channelnya Seventeen, yang ketiga itu channelnya My Life in a Bonnet, sama yang terakhir itu channelnya Christine Mylin. Pokoknya 4 channel itu yang emang selama ini aku jadiin referensi, dan kalian bisa lihat, kalian bisa tonton karena mereka bagus-bagus banget. Nanti aku kasih linknya di description box yang favorit aku.
intinya aku banyak belajar dari mereka, banyak belajar teknik dan banyak mendapat dari dia juga. Jadi itu semua sangat membantu. Intinya kalau kalian baru memulai, jangan berhenti untuk mencari, jangan berhenti untuk belajar. Dan ini semoga bisa jadi hobi yang bermanfaat, sangat amat bermanfaat dan membantu gitu loh untuk menyusun kegiatan kalian sehari-hari. Jadi nggak ada yang kelewat, nggak ada yang kelupaan. Jadi kalau ada tugas, ada assignment, ada